Nama saya Budi Susilo. Saya guru SLB B JPPLB Kota Magelang. Saya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus tunarungu. Saya menjadi guru SLB sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Saya memiliki aktivitas mengelola sebuah taman bacaan masyarakat atau TBM yang kita beri nama TBM Omah Buku yang berdiri sejak tahun 2016 sampai sekarang. Yang melatar belakangi saya merintis taman bacaan masyarakat itu, saya merasa prihatin ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga dunia maupun lembaga nasional itu, Indonesia itu berada pada posisi rendah banget untuk minat baca anak-anak terutama dan masyarakat. Nah, tapi saya pikir tidak begitu juga, karena rata-rata itu ketersediaan bukunya itu kan sedikit. Jadi ya pantas kalau kita tingkat minat bacanya bisa dibilang rendah karena bukunya nggak ada. Nah, oleh karena itu saya mencoba di masyarakat itu menyediakan satu tempat yang menyediakan buku-buku yang menyenangkan, buku-buku yang banyak gambar, buku-buku pengetahuan umum dan sebagainya, supaya dibaca oleh anak-anak dan masyarakat. Itu pertama saya rintis tahun 2015 itu dengan menempatkan beberapa puluh buku di pos kamling di lingkungan RT saya. Kemudian pada tahun 2017 pos baca di pos kamling itu direspon oleh kepala desa dan diminta pindah untuk menempati bangunan atau tempat baru di bekas Polindes yang masih bagus untuk dipakai menjadi taman baca. Dan sampai dengan saat ini taman baca kita sudah memiliki koleksi buku kurang lebih 5.000 buku, dan anak-anak yang terdaftar menjadi peminjam itu sudah lebih dari 750 anak, dan kita bisa saksikan minat baca mereka itu ternyata tinggi banget. Jadi saya berharap TBM-TBM seperti ini banyak didirikan di banyak tempat. Koleksi taman baca saya itu ada buku, ada alat-alat permainan tradisional, permainan-permainan edukatif, buku-buku untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti buku cetak braille, kemudian kamus bahasa isyarat dan sebagainya. Tentu kita dari membeli, tapi kita membelinya juga cari buku-buku yang relatif murah. Yang penting untuk awal itu, yang penting banyak dulu. Nah, lama-lama anak akan tahu buku mana yang bagus, yang kurang bagus, yang disukai dan tidak, mereka akan minta untuk disediakan buku-buku itu. Sebagian itu juga dari donasi masyarakat, dari beberapa komunitas donatur buku. Kemudian yang paling banyak itu sebenarnya malah kita dari teman-teman kita, dari dulu teman kuliah, teman sekolah, tetangga. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu teman ada yang memberikan bantuan donasi buku, itu malah buku-buku tua, dan ternyata itu adalah sebuah harta karun ya bagi TBM kita ya. Buku tahun 1910, 1920 itu kan luar biasa sekali untuk menjadi pembelajaran bagi anak-anak gitu. Selain yang reguler yaitu meminjamkan buku, anak-anak membaca buku dan sebagainya, kami memiliki program unggulan yang disebut mesin waktu. Mesin waktu itu adalah mengingat sejarah Indonesia, warisan untukku. Mesin waktu yaitu mengenalkan kepada anak-anak bahwa kita itu dilahirkan di tanah yang memiliki sejarah dan kebudayaan tinggi di masa lampau, dengan bukti-bukti peninggalan cagar budaya, objek candi dan sebagainya. Nah, itu anak-anak kita bawa keliling ke tempat-tempat itu, kemudian kita kenalkan, kita ceritakan tentang kebudayaan ini. Kalau nenek moyang kita
itu memiliki karakter yang kuat, memiliki budaya yang tinggi, mengapa sekarang tidak? Nah, itu kan yang akan memperkuat karakter anak-anak. Kemudian selain mesin waktu, kita juga memperkenalkan permainan-permainan tradisional, belajar menulis buku, berketerampilan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa anak-anak ikuti. Anak-anak saat ini sedang banyak mengikuti belajar di rumah. Oleh karena itu, TBM berusaha untuk menjadi tempat alternatif sebagai tempat belajar anak-anak. Mereka sering datang ke TBM, kemudian para relawan mendampingi mereka belajar. Jadi istilahnya TBM mengadakan kegiatan pendampingan belajar di masa pandemi. Ya, kegiatannya di situ mereka mengerjakan tugas sekolah dan juga mereka mencari pengganti ya. Mungkin belajar di sekolahnya kan menjadi lebih sedikit, menjadi berkurang. Nah, kemudian dengan banyak mengeksplor beberapa hal yang ada di TBM, kita harapkan mereka tetap belajarnya itu semaksimal mungkin dengan kita dampingi oleh para relawan. Istilahnya para relawan bisa menjadi pengganti guru lah, seperti itu. TBM Omah Buku sangat menekankan pada pendidikan karakter anak. Di TBM kita tekankan supaya anak-anak itu bertanggung jawab. Misalnya mereka mengambil buku, membaca buku itu harus mengembalikan di tempat semula. Mereka bermain dengan alat-alat permainan yang ada di situ, mereka harus mengembalikan di tempat semula. Ayo jadwal ngaji ya. Wis ta sejen guys. Jadi suatu saat itu ada anak yang secara diam-diam itu mengambil barang milik TBM, yaitu berupa Rubik. Jarene kok ninggal. Ngaji bareng-bareng. Ya bola apa kuwi? Ayo. Entet apa kuwi? Ora. Halah ndelok apa aja. Ora. Lah, iki lak nggo bahan bacaan kae to. Ayo, nembung ora? Wis ah. Weh, balik. Masih di hari itu juga, salah satu anak itu dia mendekati saya dan mengaku kalau dia itu yang mengambil, dan dia minta maaf, terus berjanji tidak akan mengulangi lagi mengambil barang-barang yang ada di TBM. Saya mengapresiasi sekali dari anak itu, ternyata dia masih memiliki rasa kejujuran, berani bertanggung jawab dan berterus terang, sudah melakukan satu kesalahan, sudah minta maaf, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Pada tahun 2019 kemarin, TBM Omah Buku Desa Blondo terpilih menjadi juara 1 lomba TBM tingkat Kabupaten Magelang dan mendapatkan apresiasi trofi dari Bupati Magelang. Kemudian tahun 2021 TBM Omah Buku mendapatkan penghargaan sebagai TBM kreatif rekreatif dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia.